Di daerah Tanjung Pinang dan Batam sekitarnya itu mereka untuk pasar lokal saja kurang. Harga kelapanya udah tembus sampai 15.000 sampai 20.000. Harganya seperti harga emas gitu. Naik terus ya. Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kembali untuk kami mengajak pemirsa dimanapun Anda berada, saya Aren Kasma menemani pemirsa seperti biasa di Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kali ini pemirsa ya, Aren Kasma sudah mengundang dua narasumber kita. Seperti biasa kami juga nanti akan ngobrol-ngobrol santai kurang lebih 30 menit. Nah, jadi pemirsa untuk kali ini dimana perlu kita ketahui juga sebelum kita memperkenalkan dua bintang tamu kita atau dua narasumber, dimana di sektor perkebunan selain cengkeh dan karet, tanaman kelapa sejak lama sudah menjadi komoditi unggulan bagi masyarakat Natuna. Kondisi geografis Natuna yang memiliki banyak pulau dikelilingi laut ini merupakan lahan subur bagi tumbuhnya tanaman kelapa utama yang ada di wilayah pesisir, begitu pemirsa. Nah, jadi pemirsa, untuk di kali ini di Bisai ya, kita sudah menghadirkan dua narasumber. Kita langsung saja untuk menyapa dua narasumber kita. Ada Bapak Andes Putra. Beliau adalah anggota DPRD Natuna sekaligus pengusaha Kopra. Halo Bung Andes. Bang Harlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat sepertinya? Semangat. Kesibukannya apa nih? Pak Andes. Kesibukan selain ngantor, juga kesibukan hobi melautnya. Oh, hobi melaut. Melaut juga, sambil juga jalan-jalan cari kelapa juga. Ya gitulah tiap hari. Iya, tiap hari lah ya. Selain tentunya berkecimpung di pemerintahan, begitu ya. Di sisi ada waktu jadi pengusaha juga. Sambilan lah. Oh, juga sambilan ya. Hobi tapi menghasilkan cuan. Iya, itulah kira. Tidak jadi masalah sebenarnya ya. Yang penting pekerja utamanya tidak terabaikan begitu ya. Betul. Baik. Sekali. Nah, kemudian kita juga sudah mengundang narasumber kita yang berikutnya. Beliau adalah Pak Amran dan selama ini beliau menekuni sebagai petani kelapa yang ada di Kabupaten Natuna. Halo Pak Amran. Halo Pak Herlan. Iya, gimana nih kesibukannya? Kesibukannya untuk hari ini ya biasa-biasa aja. Apa biasa-biasa aja? Ya biasa ke kebun, ya, sore pulang lagi ke kebun. Iya. Seberapa banyak punyanya tuh Pak? Kalau untuk lahan sendiri kita punya 100 batang lah pokok kelapa. 100 batang? Iya. Nggak nambah? Rencana mau nambah. Soalnya apa? Soalnya belakangan ini begitu ya, informasinya kelapa itu harganya seperti harga emas gitu. Naik terus ya. Iya kan? Dulu harga kelapa kalau nggak salah itu ya mungkin orang lewat itu diabaikan. Tapi sekarang kalau ada jatuh depan mata begitu ya hilang sekejap. Iya. Sekarang. Iya kan? Itu gimana nih? Kalau untuk sekarang harga ya cukup melambung tinggi lah ya, sampai 5.500. 5.500 per biji. Itu harga pasaran. Harga pasaran. Luar biasa ya. Iya. Emang dulu berapa? Kalau dulu ya harganya 800 perak, ada 1.000. Jauh ya. 1.500 biasalah tuh turun naik gitu kan. Itu gimana perasaannya nih? Kalau untuk sekarang ini ya senang. Wah, kaya dong. Iya, kaya enggak? Ya cukup lah. Begitu ya. Iya. Jauh ya. Iya. Nah, ketika mendapatkan informasi seperti itu, harga kopra atau kelapa di Natuna ini dari harga 800 perak begitu ya. Dan sekarang orang sanggup untuk membeli di harga 5.000 sampai 6.000 begitu. Iya. Kaget atau memang rasa mimpi atau memang ini? Ya, rasa bahagia itu ada buat keluarga kan gitu. Gitu ya. Nah, karena penghasilan kita ya kebanyakan dari cengkeh, ya karet, ya ada itu kelapa pada umumnya lah. Berarti untuk sejauh ini tambah giat nih Pak Meran untuk menanam kelapa. Iya betul. Kalau untuk kelapa sendiri lama nggak sih panennya? Kalau untuk panen ya nggak lama. Dari kita nanam nih. Kalau dari nanam itu perkiraan 6 sampai 8 tahun baru berbuah. Oh gitu. Iya. Lumayan lama ya. Lama karena kita nggak ada pupuk, kita alami. Kita lempar langsung jadi. Iya. Enak betul ya. Betul. Oh gitu ya. Tapi gampang dong untuk menanam kelapa ya.
Kalau sekarang ya lumayan lah. Kalau dulu kan paling kita jaga musuh lah ya. Sekarang kemarin tadi katanya 100 ya. Iya. Sekarang udah nambah. Jangan-jangan 1000 nih. Belum sampai. Belum. Nggak ada lahan atau nggak ada bibit? Pertama nggak ada lahan, kedua ya masalah bibit, dan itu modal untuk pupuknya. Perlu modal juga. Iya. Tadi Pak Meran bilang katanya tinggal lempar langsung jadi. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa jadi. Karena dia udah mahal kan nggak bisa langsung jadi. Nggak bisa ya. Iya. Harus lihat kualitasnya dulu Iya. ya. Oke Pak Meran, nanti boleh dong kita ngobrol-ngobrol santai di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai ini terkait tentang di mana kita ketahui bahwa menjadikan kelapa komoditi tanaman utama Natuna begitu. Saya ke Bung Andes nih atau Pak Andes. Ini bagaimana nih terkait tentang perkembangan kelapa di pasaran Ranai saat ini begitu ya. Tentunya maupun di luar daerah. Apalagi saat ini kan lagi rame-ramenya nih. Iya, betul. Dari harga 800 perak sampai sekarang 6.000 sampai 7.000 gue tanya informasi begitu. Sekarang kalau untuk kelapa di Kabupaten Natuna sendiri, Iya. itu sekarang mengalami kekurangan lah untuk panennya, karena Stoknya ya? stok Oke. di lokal, karena permintaan dari luar itu sangat banyak. Oh iya. Jadi banyak di Kalimantan, Tanjung Pinang, itu lebih banyak. Jadi stok kita di lokal sangat menipis. Nah, ditambah dengan kondisi kelapa kita Natuna ini, kalau bahasa Natuna itu ngantas ya. Iya. Ngantas. Jadi berbuah itu sedikit sekali. Oh. Nah, oke. jadi itu masalah sekarang. Kenapa? Kurang dirawat karena tadi harganya sebelum dia 6.000 7.000 jadi cuek-cuek aja kan nggak ada harga. Karena kelapa ini ada masanya sangat lebat buahnya, dan ada juga saat sedikit buahnya. Oh. Nah, jadi memang oke. sudah perputaran di apa kelapa memang segitu memang. Berarti untuk saat ini memang perkembangan pemasaran di wilayah Natuna maupun di luar itu, kalau untuk di Natuna sendiri memang kekurangan ya. Kekurangan. Jadi kalau untuk permintaan dari luar itu berapa banyak aja yang ada. Cuman hari ini stok kita yang kurang untuk kirim keluar gitu. Dan juga di pasaran juga lagi kosong juga, tidak berapa banyak kan untuk lokal kita sendiri. Iya. Makanya kita juga wanti-wanti juga. Saya juga kita juga mitra pemerintah, Iya. dan juga sedikit sampingan pengusaha cari kelapa juga. Iya. Nah, jadi ya kita juga menjaga supaya tidak kekosongan juga di lokal, di pasaran gitu. Iya, pasar di kita. wilayah Ya, Natuna untuk khususnya konsumsi begitu ya. kita lah ya. Nah, Baik. nanti orang rumah Bang Atlan cari kelapa di pasar susah kan? Susah. Kalau kita makanya kita harus jaga itu. Nah, jangan sampai kosong gitu. Berarti kebutuhan dari masyarakat Natuna perlu dijaga juga ya. Jaga juga harus. Jangan karena tadi mau cari untung Iya, banyak. cari untung banyak ya. Begitu ya kan? Iya, betul. Orang lokal itu bingung, Iya. ya kan? Iya. Padahal memproduksi orang lokal. Orang begitu lokal. Nah, jadi sekarang ini kan lebih banyak ibu-ibu kita, orang-orang tua kita yang masak menggunakan santan itu lebih banyak pakai kemasan jadinya. Ya. Oh iya, Ya. praktis ya. Praktis kan? Bukan praktisnya. Pertama itu juga mahal, yang Iya. kedua kualitasnya nggak bagus. Betul. Jadi mereka lebih memilih kalau ada yang santan yang asli gitu. Iya. Nah, cuman kan stoknya sedikit. di Stoknya pasar. sedikit. Iya. Tadi kan sempat kita mengatakan bahwa kita kan tinggal di daerah pesisir. Iya. Ya, selain kita kaya dengan ikannya, Betul. dengan ibaratnya perkebunannya juga, sampai kekurangan stok itu apakah karena permintaan begitu banyak, atau memang ketika ada permintaan kemudian stoknya nggak ada, belum saatnya panen, atau gimana nih Jadi begini. sebagai pengusaha nih? Sebagai pengusaha kita, kalau untuk pengusaha kita kan pasti mencari keuntungan sebanyak-banyaknya kan gitu. Iya, oke. Tapi kita harus berpikir juga untuk lokal. Kalau untuk permintaan itu di Tanjung Pinang maupun di Kalimantan serta di Batam. Saya kemarin itu kan inilah perjalanan ini kunker juga ke Batam untuk perusahaannya. Iya. Jadi mereka itu tidak terbatas. Malah mereka mencari kelapa ini sampai saat ini sampai Sulawesi. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Mau taruh di mana? Di Ya, laut. nah itulah. Jadi permintaan dari luar Indonesia yang sangat
tidak terbatas sekarang. Nah, makanya Oke. kita imbasnya ya di lokal kita juga kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi cuman hari ini kalau kopra itu dari bulat mahal, kemarin itu ada penurunan dari awal tahun akhir tahun kemarin, penurunan harga. Tapi setelah 2025 awal Iya. itu kan ada kenaikan harga kelapa bulat, kupas jambul namanya. Oke. Nah, kupas jambul. Nah, jadi kopra itu mengikuti harganya. Cuman masih di bawah dari kelapa bulat gitu. Kelapa bulat. Nah, jadi kami juga pengusaha kopra ini juga antisipasi supaya tetap berjalan, untuk mana yang bisa masuk ke bulat ya kami kasih bulat gitu. Oke. Mana yang Nah, reject iya. di kami ya kami bikin kopra. Nah, jadi Berarti ada 2 versi nih. 2 versi. Ya. Berarti ada usaha kopra, Ya. kopra yang dikeringkan kalau nggak salah. Ya, dijemur, Kemudian kalau diasap ya. dijemur gitu kan, Diasapkan, atau dikeringkan. Kemudian ada juga yang versi bulat. Bulat ya. Itu beda harga. Beda harga. Lebih banyak yang diminta, Sama-sama banyak. sama-sama Sekarang, iya. dominan. Sama-sama dominan. Jadi kalau kopra itu kan permintaan Kalimantan itu langsung pabrik Oh iya. untuk konsumsi, untuk membuat minyak Mm-mm. langsung. Jadi kami itu kopra ini kami bikin ya sisa-sisa dari pengiriman atau reject pecah di perjalanan. Nah, itu yang kita bikin. Jadi memang stok kopra juga lagi menipis juga. Lagi menipis, Menipis juga. tapi yang permintaan banyak. Permintaan banyak. Permintaan banyak, jadi harganya naik. Harga naik, cuman dengan imbas harga bulat itu terlalu tinggi, jadi kelapa bulat itu tidak semua bisa bikin kopra. Oke. Nah, jadi sebagian aja yang bisa, di bawah dari 7 on itu di bawah baru bisa. Nah, jadi kan ya. dulu kan bebas aja mau besar mau kecil kita bikin kopra, karena kopra lebih mahal dibanding bulat gitu. Nah, Baik, berarti ini banyak sekali ya permintaan-permintaan dari pengusaha-pengusaha begitu ya. Banyak. Tapi ketika tidak ada stok ya bingung juga ya. Ya nggak sih? Mau Iya. nggak mau harus semangat nih. Di mana nih ada peluang Iya. stok kelapa gitu ya. Nah, Nah, betul. saya ke Pak Meran nih. Pak Meran selaku petani begitu. Hmm. Tadi banyak sekali permintaan-permintaan. Ada kopra, ada kelapa bulat begitu ya. Nah, untuk sejauh ini seperti apa nih? Kalau untuk sejauh ini ya kita tuh melakukan ya dengan seperti yang dari dulunya ya. Kalau memang harga bulat mahal kita jual bulat gitu kan. Kalau yang kayak tadi yang reject ya akhir ya kita akhir. bikin kopra gitu aja. Atau memang dari petani sendiri Pak Meran nih, karena melihat dari harganya kali. Kalau kita boleh tahu nih, kalau harganya berapa nih perbedaan kopra sama kelapa bulat nih? Kalau kelapa bulat kita nggak banyak kerja lagi, Ya, habis kupas langsung dapat duit gitu. Dapat duit. Nah, kalau yang bikin kopra tuh kita kupas, kita apa namanya belah lagi, Kita belah lagi. salai lagi, dah Banyak itu. prosesnya. Nah, kita nama lagi congkel lagi kan. Kita lagi. Nyongkel nama isinya. bahasa? Nyisek nyok. Nyisek. Nyisek nyok namanya. Sutik nyok. Nyisek Oke. nyok. Pak Meran, Hmm, kalau untuk dari harganya gimana nih? Jauh nggak sih? jauh. Jauh. Berapa nih? Hah? Kalau kita boleh tahu berapa dari kopra sama kelapa bulat? Itu selisihnya dibanding bagi 3 lah gitu. Menit 3 ya. Hmm, Tapi walaupun kopra itu mahal, tapi prosesnya juga lambat. lambat. Cuma yang itu kan kita bikinnya upkir aja. Oke. Yang busuk, yang kecil gitu kan, yang nggak masuk itu. Kalau dari Pak Meran sendiri, pilih yang mana, kopra atau kelapa bulat? kelapa bulat aja. Kelapa bulat ya, praktis ya? Praktis Langsung banget. cair. Iya betul. Langsung. Jadi bisa beli bibit, kita tanam lagi begitu Tanam ya. lagi. Pak Meran, saya juga pengen tahu nih, kira-kira berapa nih produksi kelapa yang diusahakan selama ini untuk rata-rata setahunnya dari lahan yang Bapak miliki? Kalau saya rata-rata per 3 bulan itu 700 biji. 700 biji. Dari berapa Ada 100 kelapa. pohon ya? Iya. Itu panennya gimana sih? Kalau kelapa nih, ini Dipa- kan contohnya nih, kita panen hari ini nih, Hmm, itu nunggu udah besar berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan baru tua. Oke, lama juga ya. Lama Iya. prosesnya.
Kirain Jadi saya itu seminggu udah bisa enggak. menghasilkan ya. Jadi setahun tuh kita bisa panen 4 bulan. Setahun 4 bisa kali. 4 kali. 4 kali panen setahun. Itu pun Oke. kadang-kadang nggak bisa Berarti juga. sekali panen 3 bulan itu menghasilkan berapa biji? Satu pokok tuh ada yang 10, ada 15. Iya. Nah, nggak tentu lah, tergantung. suburan ya. Iya. Rata-rata kalau kelapa kita natural ini memang subur, cuma karena nggak dipupuk dia, Mm-mm. mungkin buah dia agak berkurang. Oh gitu. Ah. Perlu diperhatiin juga ya. Ya, harus tuh. Tapi kalau untuk melihara dari pohon kelapa sendiri, Kalau untuk pelihara pohon nggak masalah, gampang tinggal, habis tanam tinggal aja. tinggal tunggu dia besar. Kalau udah mulai dia agak putih orang bilangnya, Mm-mm. itu harus jaga tuh. Ada tupainya, Oh ada monyetnya. ada musuhnya Ada juga. musuh. Hama lah. Hamanya lah ya. Iya, yang itu yang agak susah tuh. Hamanya tuh apa? Tikus, Tupai. Tupai, tikus. Kalau monyet kerah, Oh itu bahaya lagi. Itu sekali ngambil itu banyak loh. Habis satu tandan tuh. Habis Habis. satu. satu tandan. Oh ya. Sampai yang muda-mudanya tuh diambil dia. Oh itu namanya rakus ya. Ya rakus Kalau banyak. tupai katanya jahat juga kalau nggak salah. Tupai yang ambil satu-satu. Satu lah Dia ya. korek satu-satu. Iya, tapi lama-lama kan habis juga. Habis juga. Tapi Baik. bahaya monyet. Mm-mm. Ah. Kalau lebih bahaya lagi monyet, merusak, merugikan, Ah. menghancurkan, gagal panen. Gagal panen. Pak Meran, saya juga pengen tahu nih, Hah? kalau dari usia tanaman itu sampai kapan sih? Kalau dari tanam, kalau tanahnya agak subur itu bisa 6 tahun, kadang sampai 8 tahun baru Usia bisa. kelapa ya? Iya, usia kelapa. Kalau usia kelapanya sampai puluhan tahun, 40 tahun. Oh, pohonnya, pohonnya itu bisa puluhan tahun. Iya, Tapi kalau masa produksinya 8 tahun. 8 tahun. Mm. Dari umur 8 tahun. Oh, dari umur 8 tahun. sampai puluhan tahun. Sampai puluhan Sampai tahun. puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Sampai tua, Sampai tua. tetap berbuah. Kita di Natuna ini kan banyak kelapa yang turun temurun. Oh, warisan lah ya. Ya, warisan. Jadi dari datuk mereka sampai hari ini sampai cucu masih bisa menikmati itu. Nah, dan ada juga sudah nggak produktif lagi. Iya, betul. Iya, berbuah terus ya. Buah terus. Kalau untuk ini kan tadi ya usianya udah lama dan segala macam. Tadi ada ini nggak sih, maksudnya proses-prosesnya begitu supaya buahnya lebat banyak begitu Pak Meran? Kalau untuk sekarang belum ada gitu. Kalau di sini, Nggak ada. yang saya. Tapi ya kalau untuk petani yang lain mungkin udah ada, mungkin saya yang belum, yang terlambat lah gitu. Mm-mm. Kalau petani itu biasanya ya yang terjadi di lapangan itu Mm-mm. mereka paling pengasapan aja. Iya, pengasapan itu. Pengasapan untuk penyuburan juga Ah. itu. Karena kan zat garam Iya. dari asap itu. Kalau saya perhatikan ya, kalau nanam petani kelapa nih kayaknya gampang. Ada lahan luas, Iya. ya kan? Ah. Rajin, ya bersih-bersih. Kalau Betul. dibanding cengkeh ya nggak sih? Kalau untuk kondisi di Natuna atau di Ranai ini gampang-gampang sulit lah. Karena begini, karena hamanya banyak. Oh. Pertama itu tadi, kalau kita tanam itu kita jaga dengan hama itu babi. Babi. Oke, di awal aja udah ada musuhnya Udah ada ya. musuh. Nah, Udah ada jadi hamanya. makanya kita ekstra jaga. Nah, kecuali udah agak besar dia Iya. nggak ada lagi. Mungkin dulu enggak ya, Nah. kan harganya murah. Iya. Tapi sekarang sepertinya Iya. ya. Jadi kalau kita punya punya lahan 1 hektar, ya kita harus pagar dulu, Iya, betul. baru bisa tanam gitu. Iya. Nah, jadi kan biaya lebih besar Lebih lagi. besar lah ya. Itu dia. Apalagi sekarang harganya memang udah bisa dikatakan hampir dengan harga karet. Oh iya, betul, kan? betul. Sekarang informasinya kalau nggak salah Pak Meran ya sebagai petani ya, Hmm. ibaratnya pohon kelapa itu seperti pohon durian katanya. Iya, iya. Iya, iya. Dijaga. Iya, betul. betul, betul. Ah, Betul nggak sih Pak Meran? jatuh hari ini 1 atau 2 langsung diambil, kalau enggak Iya. malamnya hilang. Hilang. Kalau dulu Kalau dulu biarin aja, orang mau makan lah gitu kan. iya. Karena melihat tadi harganya Iya, ya. dari harganya. Baik. Pak Meran memang nggak ada niat lagi nih mau nambah nih. Kalau 100 batang kan sayang. Saya punya niat memang, tapi lagi cari lahan kosong dulu. Lahan kosong ya. Dan juga Batang ada warisan-warisan ya kan. warisan ya masih ada. Masih ada lah ya. Baiklah Pak Meran ya. Banyak yang menggebu-gebu rebut-rebutan untuk menanam dan menjual karena harganya untuk saat ini bisa dikatakan signifikan dari 600 perak sekarang bisa 6.000 7.000 begitu, belum lagi kopra. Nah, jadi pemirsa untuk hari ini saya juga ingin tahu nih kepada pengusaha ya.
pasti ada pilihan. Nah, yang menguntungkan nih menurutnya Pak Andes sendiri nih. Ini kan ada dua versi nih. Iya, iya. Ada bentuk kopra, Iya, ada ada bentuk bulat. kelapa bulat Betul. begitu ya. Nah, sebagai pengusaha mau pilih yang mana nih yang dibeli nih? Yang bulat atau kopranya nih? Ya. Jadi pengusaha kelapa itu gampang-gampang sulit. Nah, Oke. jadi di mata orang memang jadi kelapa, ada kelapa, jual langsung dapat uangnya. Iya, langsung ada Tep- duitnya gitu ya. Jadi itu mungkin versi petani. Iya. Tapi kalau versi pengusaha beda. Jadi kelapa itu saling berkaitan. Mm-mm. Nah, kelapa ini satu kelapa aja kita bisa bisa menggunakan kelapa itu banyak turunannya lagi. Mm-mm. Nah, satu kelapa dikupas, ambil tempurung bisa jadi arang, Mm-mm. ambil isi bisa jadi kopra. Mm-mm. Nah, sabutnya ada dua jenis lagi. Kalau kita mau olah lagi, Diproduksi ya, lagi. produksi lagi. Iya. Itu ada kokopit dan kokofiber. Mm-mm. Nah, sekarang di luar juga ada permintaan arang. Cuman sekarang kita arang menipis juga di lokal, karena kebanyakan kita dan pengusaha-pengusaha lainnya kelapa ini banyak jual bulat. Jadi batoknya udah nggak ada lagi stok kan di bawah. Nah, jadi begitu. Jadi untuk menguntungkan itu kelapa ini ya bisa lah untuk menopang kehidupan keluarga bisa. Jadi kelapa bulat dan kopra ini saling berkaitan. Yang reject itu kan udah pasti dari harga tinggi Iya. jadi harga rendah. Mm-mm. Cuman kalau ndak diolah makin hancur gitu, Iya. modal kemakan gitu. Jadi makanya kita olah di kopra. Di kopra ini sekarang di Natuna saja 13.000 sampai 13.500. Iya, Nah, betul. kalau kita beli kelapa yang 8 on itu kira-kira 4 biji dibanding 1 kilo 1 kilo. Iya, betul. kopra. Nah, kalau kita beli 5.000 saja, Iya. berarti kan 20.000. Iya. Satu Rugi. baru jadi 1 kilo kopra. Mm-mm. Udah rugi. Rugi 7.000. Iya. Nah, kan gitu. Nah, Iya, jadi iya. artinya pengusaha kelapa ini ya gampang-gampang sulit lah. Iya. Jadi bisa dikatakan untung ya untung. Yang penting kalau saya niatnya membuka lapangan pekerjaan. Mm-mm. Dan yang kedua, hobi saya itu pergi ke kampung-kampung. Oh iya. Nah, jadi memang kalau saya kan memang anggota DPR, Iya. tapi dapil saya dapil 2, Serasan Subimida ya. Iya. Nah, cuman saya hobinya jalan-jalan ke kampung-kampung, melihat petani, kendalanya apa. Iya, iya. Dan itu juga saya ketua Komisi 2 membidangi itu gitu. Oke. Nah, jadi semua berkaitan di situ. Jadi kita bisa dapat sampel, dapat informasi dari bawah, nanti baru kita koordinasikan sama Pemda gitu. Nah, dan sambil-sambil lah, Iya, sambil lah ya. Nah, cuman kendala kita hari ini masih belum pengelolaan ininya, belum sabutnya. Nah, serabut kelapa itu memang lagi ada permintaan juga. Oke. Tapi kita belum mampu dalam hal itu karena mesinnya agak memproduksi kali ya? produksinya mesinnya agak mahal gitu. Oh iya iya. Jadi dan biaya juga lumayan lah. Nah, karena hari ini kalau saya lihat di setiap daerah, kecamatan atau desa di Natuna di Ranai ini, bunguran besarnya ya sangat melimpah itu sabutnya. Karena setiap pengepul yang ada pasti sabut Dibuang. dibuang gitu aja. Iya. Nah, saya aja di tempat saya aja, siapa yang mau ambil, mau nyala ikan silahkan ambil aja. Oke. Nah, jadi Sabutnya daripada ya? sabutnya, jangan kelapanya. Iya. Rugi dong. Padahal satu biji kelapa itu banyak manfaatnya Iya, ya. banyak manfaatnya. Dari kulitnya. Kulitnya ya, sabutnya, Habis itu sabutnya, batoknya. Patoknya. Batok kelapa bisa jadi arang. Tempurungnya ya. Ya, tempurung itu. Oke. Nah, arang itu kalau kita olah lagi mau lebih agak mahal, kita bikin briket. Ah, Nah, briket. Tapi ya perlu pengolahan lagi. Pengolah Ya, lagi, nah, perlu proses lagi. ada Nah, pabriknya juga. kemarin saya kunker di Batam itu sekarang sudah ada pengolahan ininya, kulit arinya. Bisa juga diolah. Iya. Jadi kita congkel itu
kelapa dari Iya, tempurung. tempurung. Jadi kulit ari itu dikupas. Oke, ada yang warna coklat. Ya, coklatnya itu Iya, dikupas. terus? Heeh. Jadi dikupas, dikeringkan, Iya. lalu digiling, Iya. bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk. Iya. Bermanfaat. Iya, juga. bermanfaat. Iya, bermanfaat. Dari pohonnya Ya, ya. itu dari satu daunnya bermanfaat ya? bermanfaat juga ya. Dari batangnya juga Iya kan. kan? Ya. Berarti kelapa ini banyak Manfaatnya, ya. betul. Airnya juga. Airnya juga ya. Sampai kulit arinya juga ya. Kulit ari Jadi juga. pupuk ya. Jadi pupuk dia. Ya Allah, luar Sudah biasa dilakukan kemarin dari bulan lalu lah saya ke sana. Jadi dapat ilmu baru lah. Nah, jadi dari kopra itu kulit Iya. arinya. Begitulah Bang Harlan. Baik, berarti ya selaku pengusaha ya banyak dipikirkan ya. Iya. Tidak seperti petani ya. Contohnya Harlan ya kan. Ada Betul. ada biji, ada pohonnya, ada buahnya udah dijual. Iya, iya, Dapat betul. duit nggak ada mikir lagi. Iya betul. Ya kan? Betul. Ya Jadi udahlah. kalau pengusaha itu numpuk pun barang itu Iya. itu di bawah kalau kita simpan 5 hari atau 1 minggu di Iya. bawah pasti ada yang pecah. Iya. Busuk dia. Jadi ini risiko-risiko yang ada. Nah, cuman itu sudah risiko pengusaha. Tapi kalau seorang pengusaha itu benda itu bisa bim salah bim. Enggak sih? Tapi kan otak kita harus berputar dulu kan untuk gimana nih ngolahnya ini. Kemana nih ya larinya ya? Referensinya seperti Iya. apa? gitu Gimana kan. nih supaya cepat laku dan harganya Ah, tinggi iya, gitu iya, ya. iya, betul. Baik, saya ke Pak Meran nih. Pak Meran, Iya. kan banyak kelapa nih, gitu. Itu naik sendiri atau memang butuh tenaga? Oh, itu kita butuh tenaga. Butuh tenaga. Iya. Biasa butuh berapa orang nih Pak Meran? Kalau untuk 50 batang itu 1 orang aja. 1 orang? 1 orang. 1 hari 1 malam nggak? Enggak, paling 1 hari siap 7 batang, 8 batang. Pelan-pelan ya. lah ya. Pelan-pelan lah. Kalau untuk biaya upahnya itu berapa kira-kira? Upahnya panjat sekarang 1.000 per biji. Per biji? Iya, Itu kelapa tua. kelapa tua. Yang ngupas beda lagi. Beda lagi. Kalau kupasnya 300 perak. 300 perak Iya, per biji. per biji. Begitu ya. Iya. Berarti untuk sejauh ini dari Pak Meran bisa apa namanya ya, bisa memanfaatkan yang membutuhkan pekerjaan Iya. gitu ya. Ah. Gimana ditangkapannya nih? Ketika ada orang minta membutuhkan pekerjaan gitu. Ya saya merasa senang gitu. Bisa membantu orang yang dari Iya. yang tukang panjat gitu kan, dia dapat kerja, itu yang tukang tipasnya juga bisa kerja gitu kan. Kalau orang dulu kalau nggak salah selain orang yang manjat katanya ada beruk Oh, ya, beruk iya, siap betul. beruk. Iya, iya, beruk. Oh, gitu ya kan? Iya, bro. Sejauh ini masih ada nggak sih? Kalau di sini nggak ada lagi, yang Nggak ada lagi. tuh di Serasan, di Midai. Midai. Masih ada? Iya, ada. Memanfaatkan hewan Masih. itu. Iya, masih. Midai banyak. Beruk Midai. kalau nggak salah Beruk, sih. ya. Beruk. Orang hutan ya. Ah, Enggak, memang jenisnya beruk. Beruk ya. Beruk. Dia dilatih tuh sampai 5-6 tahun, 2 tahun 3 tahun tuh baru Iya, bisa udah. pandai Oh, gitu. tugasnya ambil kelapa ya. Iya. Siapa tahu ya kan, tapi sekarang nggak butuh lah ya. Nggak betul. Soalnya kan banyak butuh pekerjaan. Sekarang Orang nih, juga mau. sekarang nih orang udah pakai alat panjatnya, pakai apa? Besi. Ada alat? Besi. Ya, pakai besi. Ah, besi gitu. Ada? Ada, iya. berat 1 kilo. Itu Hmm. ada alatnya. Ada alatnya. Lebih Jadi cepat atau lebih gimana? Lebih lebih gampang. efektif lah. Lebih. Efektif. Ah, Dan lebih. resikonya enggak terlalu Nggak lebih terlalu terjaga lah kayak gitu. dulu lah ya. Nah, jatuh kan. Arlan nih jago manjat juga, Pak. Iya, iya. Mau manjat apa dulu nih? Iya. Yang pendek sih maksudnya. Iya. Nah, Oh, iya. Pak Meran, berarti untuk sejauh ini ada nggak sih kerjasama dengan pengusaha-pengusaha begitu? belum ada. Atau Pak Meran yang datang ke pengusaha atau pengusaha yang datang ke kebun? Yang kemarin ya banyak pengusaha datang, udah itu kita juga datang mau cari harga Iya. yang tertinggi lah Iya. gitu kan. Nah, biasa kita petani Oh kan gitu. iya, Ah. mau cari untung juga ya. Iya betul. Tertinggi berapa? Pernah ditawarin sama pengusaha? Kalau saya dapat harga cuma 6.000. Cuma 6.000. Hmm. Udah banyak itu dari 600 perak. 800 ya. Iya iya betul. 800. Ah, Senang ya? senang. Sejauh ini memang 6.000 ya? 6.000. Banyak Itu pun permin. sekali aja kemarin. Sekali Dan aja? itu nggak pernah lagi. Paling Sebelum 5.000. puasa ya? Sebelum puasa. Sekarang berapa? Sekarang 4.500. Udah turun. Ah, Itu 5.000. kenapa tuh turun? Kelapanya nggak bagus kali kualitasnya. Bukan, orang tuh mungkin pengusaha mau kirim ke sana tanggung dikit gitu dikit. kan. Nah, jadi Oh, sedikit. Stok. dia mungkin stok untuk di Natuna aja, untuk ke masyarakat aja. Ya, Pak Meran, tadi kan harganya langsung turun 6.000, 4.000 ya. Nih, sebagai pengusaha nih, kenapa bisa terjadi nih? Ini lagi semangatnya nih. Nah, jadi- Soalnya habis dari sini Harlan langsung buka lahan. Boleh, boleh. Oke. Oke, jadi memang ada kenaikan waktu di sebelum Lebaran. Iya. Sebelum Lebaran
sebelum puasa malah. Sebelum puasa. Ada kenaikan. lah. Jadi Awal tahun ya. awal tahun. Jadi ada kenaikan itu memang sampai 6.000. Jadi setelah itu kami ngumpul lagi kelapanya. Ternyata di bulan sebelum Lebaran gudang di Kalimantan tutup. Nah, jadi disitulah habis Lebaran, di situ permintaan ataupun turunlah harga dari Kalimantan itu agak turun. Nah, makanya di situ kita mengikuti. Jadi kita kelapa sekarang ini mengikuti harga pasaran. Jadi bukan kita yang ini. Bukan kita yang menentukan harga, tapi dari sananya gitu. Jadi kita juga menghitungkan biaya, resiko segala macam. Nah, baru kita buka harga sama petani. Nah, memang hari ini yang kita buka harga memang dari 4.500. 4.500 ya, tertinggi ya. Tertinggi. Bisa turun, bisa naik lagi. Bisa naik karena posisi kelapa sekarang masih kurang. Oke. Nah, tapi nggak tahu naiknya berapa. Yang banyak permintaannya dari daerah Kalimantan juga dan Pinang juga. Di Tanjung Pinang itu masih banyak yang lokal. Karena di daerah Tanjung Pinang dan Batam sekitarnya itu mereka untuk pasar lokal saja kurang. Di bulan puasa kemarin itu harga santan di Tanjung Pinang dan Batam itu tembus dari 40.000 ke atas per kilo. Santan alami murni. Santan murni. Yang peras Iya, tuh. peras. 40.000. 40.000. Wih. Nah, harga kelapanya udah tembus sampai 15.000 sampai 20.000. Padahal kebetulan juga ya. Iya. Terutama pedagang-pedagang warung makan ya. Iya. Cuman kita nggak bisa kirim kan mau masuk Lebaran. Iya. Kapal nggak ada lagi. Nah, gitu. Kapal nggak ada, transportasi juga nggak ada, ya. Jadi kendala. Iya. Stok juga kurang. Stok kurang juga. Iya kan? Ya, betul. Baiklah. Pemirsa ya, di Bisai Bincang Santai untuk kali ini memang sangat luar biasa, seru sekali ya. Tapi sekarang waktu yang batasi perjumpaan kita untuk kali ini. Nah, sebelum kita menutup di Bisai, sebagai closing statementnya dari petani, yaitu Pak Meran, apa nih harapan? Harapan saya untuk kedepannya ya pingin pengusaha atau pengepul ya bisa membantulah petani untuk lebih aktif lah untuk kelapanya. Lebih peduli lah ya. Iya. Kalau dapat harganya 10.000 gitu ya. Alhamdulillah. Tapi harus semangat, tapi kelapanya harus kualitas. Iya. Ya kan? Apalagi nih harapannya nih? Harapannya ya kalau bisa pupuk deh. Nggak ada harapan dari pemerintah. Memang iya, itu harapannya. Cuma mungkin Pak Andes sudah tahu lah ya. Oh iya. Lebih mengerti tentang itu. Berarti nggak perlu disebut lagi. Cukup lihat ekspresi gitu ya. Iya. Baik, makasih ya Pak Meran ya. Iya. Kalau dari Pak Andes sendiri selaku anggota dewan, kemudian pelaku usaha juga, apa nih harapannya ke depan? Harapan ke depan ya kita tetap mendorong kepada petani sehingga produk kelapa ini selalu terjaga Iya. dan meningkatkan kualitas serta jumlah panennya. Nah, karena hari ini petani-petani kita hanya mengandalkan asap aja untuk menjaga dan untuk merawat pohon kelapa itu. Jadi mana tahu nanti ke depan kita bisa juga karena ini sudah termasuk komoditas yang luar biasa kelapa. Jadi coba kita nanti sounding juga kepada pemerintah sehingga bisa juga memberikan bantuan pupuk pada petani-petani kelapa gitu. Nah, mungkin itu baik dari saya. Udah cukup Bung Andes, Pak Andes ya. Makasih Pak Meran luar biasa. Tentunya kebunnya di mana nih? Di Sepompang, air hijau. Sepompang. Dekat mana nih? Soalnya mau ke sana saya nih. Air mau hijau. ngambil kelapa. Iya boleh. Kelapa muda ya. Iya, pas. Lapan bola. Oh iya, nanti saya ambil ya. Iya, boleh. Saya manjat nih. Kalau nggak bisa tebang nih. Iya, kalau Bang Harlan bisa manjat ya panjat Oh, sendiri. kalau nggak bisa ditebang. Terima kasih Pak Andes. Baik, terima kasih. Pak Meran yang Siap. sudah hadir di sini di Bincang Santai podcastnya RRI Ranai, dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di topik yang berbeda dengan bintang tamu yang berbeda pula. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.